Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Masur dari Prodi PGSD Penjas, kelas 3B, nomor induk mahasiswa 2004687. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok 1 yang telah dipaparkan pada minggu kemarin, mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada manusia yang berupa ukuran. Perubahan tersebut berupa ukuran atau kuantitatif. Dan pada dasarnya contoh seperti ini, misal pada pertumbuhan ini yaitu pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Nah, ketika seseorang semakin bertambahnya usia, dia pasti akan mengalami pertumbuhan tinggi badan. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti, setiap umur apapun dia pasti akan mengalami pertumbuhan tinggi badan. Meskipun ada kalanya ada seseorang yang memang memiliki pertumbuhan itu lambat ketimbang yang lainnya dengan cepat. Nah, itu merupakan suatu perbedaan juga ketika seseorang mengalami pertumbuhan tinggi badan ataupun berat badan juga. Berat badan setiap manusia juga pasti akan berbeda-beda, sama halnya seperti tinggi badan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi pada manusia yang biasanya berupa psikologis atau perilaku ataupun sifat. Ya, jadi pada perkembangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama mengenai perkembangan gerak, yaitu setiap orang pasti dia akan memiliki ketika dia awalnya sering berlatih, dan dia pasti akan memiliki gerak yang bagus. Contohnya seperti inilah. Ketika anak kecil dulu dia belum bisa melakukan berjalan. Dia merangkak terlebih dahulu, berarti merangkak dan kemudian dia bisa. Karena apa? Dia berlatih. Dan ini yang dimaksud dengan perkembangan gerak. Sama halnya seperti orang dewasa. Misal seorang atlet ya. Atlet ketika dulu dia belum menguasai satu cabang lah, setiap olahraga. Nah, dia berlatih, dia menguasai perkembangan gerak-gerak tersebut. Jadi gerak-gerak dasar tersebut dikuasai oleh dia, sehingga dia bisa berkembang geraknya. Seperti contohnya orang ketika basket ya. Ketika orang basket, dia tidak bisa dribbling, kemudian dia berlatih secara terus-menerus. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangan gerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan nomor 2 yaitu mengenai kognitif. Yaitu perkembangan kognitif adalah perkembangan yang terjadi pada manusia berupa pengetahuan. Jadi pada setiap usia itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu sensi motorik setahu saya. Jadi ketika umur 0 sampai 2 tahun. Jadi ketika umur tersebut mereka belum bisa mengurusi dirinya sendiri. Mereka masih bergantungan kepada orang lain. Contohnya seperti anak yang masih umur 0 sampai 2 tahun, dia belum bisa hidup sendiri. Dia masih memerlukan ibu untuk menggantikan popok dan lain sebagainya. Kemudian ketika sang anak itu belum bisa seperti anak tersebut itu masih bergantung kepada orang lain. Seperti contohnya kan anak tersebut belum bisa makan dan belum bisa minum. Nah, ibu memberikan ASI. Itu termasuk suatu tahapan yang terjadi pada perkembangan di fase ini. Kemudian selanjutnya pada tahapan praoperasional. Nah, praoperasional ini adalah umur 2 sampai 7 tahun. Anak ini sedang mengalami fase dia sedang menjelajahi kehidupan baru. Jadi dia sedang mengeksplor hal tersebut. Jadi ketika dia sedang di dunia, memang dia sering bertanya kepada orang tua, "Bu, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa?" Itu suatu hal yang membuat dia itu merekam jejak tersebut itu. Nanti dia lama-kelamaan tahu, "Oh, ini apa dan ini apa." Nah, dia akan tahu apa yang dia rekam. Misal, "Bu, itu kuda." Nah, dia pasti akan merekam, "Oh, bahwa ini bentuknya seperti ini adalah kuda." Nah, itu pada fase ini. Selanjutnya adalah fase operasional. Pada fase ini umur
7 sampai 11 tahun. Nah, pada umur ini mereka sedang mengalami perkembangan-perkembangan berupa ya setidaknya mereka sudah bisa berpikir lah, bisa berpikir sendiri. Misal anak SMP kan pasti ketika anak ingin SD kelas, berarti mulai SD ya, SD mau ke SMP, pasti mereka sudah mulai berpikir. Misalnya, wah saya mau kemana, saya mau kemana, saya mau meneruskan ke sekolah mana. Dia pasti berpikir, dia sudah mulai bisa berpikir. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah operasional formal. Jadi, pada tahapan ini pada umur 11 sampai 15. Nah, pada tahapan ini mereka sudah mulai belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi mereka sudah mulai bisa berpikir bagaimana saya menyelesaikan solusi ini. Misal si anak pulang ke rumah. Nah, kebetulan rumahnya dikunci. Nah, mereka mencari solusi. Yang pertama, dia akan menghubungi orang tuanya jika memang orang tuanya dekat. Kemudian yang kedua ada opsi, misal kunci kan biasa dititipkan rumah itu di depan tetangga. Nah, dia mengecek. Nah, seperti itu contohnya lah, misal seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.